Perkenalkan, saya Ari Andriani. Nama saya Dafarido Fadlika Muhammad. Nama saya Devita Dianova Priantitya. Nama saya Fikri Ahmad Hasan. Nama saya Muhammad Abdurrahman Sudais. Kami semua dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Video ini akan membahas tentang alasan penghapus pidana. Ini merupakan submateri dari mata kuliah Hukum Pidana. Kemudian, apa saja yang dibahas dalam video ini? Yang pertama, apa itu tindak pidana? Yang kedua, apa saja alasan penghapus pidana? Yang ketiga, apa itu alasan pembenar dan alasan pemaaf? Yang keempat, apakah semua tindak pidana bisa dipidanakan? Mari kita bahas. Yang pertama, apa itu tindak pidana? Dalam hukum pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana dikenal dengan istilah delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut melawan rumusan undang-undang. Kemudian yang kedua, apa saja alasan penghapus pidana? Ada alasan penghapus pidana dalam KUHP dan ada alasan penghapus pidana di luar KUHP. Dua hal utama dalam alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya yang ketiga, apa itu alasan pembenar dan alasan pemaaf? Alasan pemaaf adalah alasan yang dapat memaafkan pelaku tindak pidana, sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum tindak pidana. Yang keempat, apakah semua tindak pidana bisa dipidanakan? Jawabannya, simak video ini sampai akhir, nanti kalian akan mendapatkan jawabannya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini diatur di dalam pasal 44 KUHP yang bisa kalian baca di samping saya ini ada. Kalau secara singkat itu, di ayat 1 itu, yang dimaksud tidak mampu adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dalam pertumbuhannya atau karena penyakit, maka dia tidak bisa dipidanakan. Di ayat 2 itu isinya, bahwa hakim memiliki kewenangan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam rumah sakit jiwa apabila diperlukan. Dan ayat 3 itu penjelasan di pengadilan mana saja hakim dapat melakukan kewenangan tersebut. Menurut R. Susilo dalam bukunya, apabila polisi menemukan hal-hal tersebut, polisi wajib memeriksa berkas dan melakukan prosedur sebagaimana seharusnya. Untuk hakim sendiri dalam membuat keputusan dapat meminta saran dari ahli gangguan jiwa. Untuk pembuktian apakah pelaku benar mengalami gangguan jiwa atau tidak, biasanya di dalam pengadilan akan ada seorang ahli yang memeriksa apakah benar pelaku tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak. Tapi di beberapa kasus, apabila dari pihak pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa memiliki surat keterangan gangguan jiwa dari rumah sakit jiwa, maka hal itu juga bisa berlaku. Selanjutnya adalah pasal 48 KUHP mengenai alasan penghapusan pidana dalam keadaan darurat. Pasal ini tertuju pada sebuah keadaan yang sifatnya darurat atau dalam pengaruh daya paksa. Dalam keadaan darurat seperti ini, pelaku hanya bisa dibenarkan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika tidak ada jalan lain, dan yang kedua, ketika kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi daripada kepentingan yang dikorbankan. Sebagai contoh sederhana, untuk menolong seseorang yang sedang terperangkap di dalam rumahnya yang sedang terbakar, seorang pemadam kebakaran datang dengan cara memecahkan rumah dari kaca tersebut. Meskipun pemadam kebakaran tersebut melakukan kejahatan dengan cara merusak barang orang lain, tetapi dia tidak bisa dikenai hukuman karena dalam keadaan terpaksa atau darurat. Kemudian selanjutnya ada pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa. Menurut pasal 49 ayat 1 disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan. Yang pertama, ada serangan mendadak terhadap raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda. Dan yang kedua, serangan itu bersifat melawan hukum. Yang ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Dan yang keempat atau yang terakhir, cara pembelaan adalah patut. Kemudian, untuk menilai unsur pembelaan terpaksa sebagai dasar peniadaan pidana, maka harus ditetapkan dua asas, yaitu yang pertama, asas proporsionalitas, di mana pembelaan harus seimbang dan sebanding dengan serangan. Yang kedua ada asas subsidiaritas, atau pembelaan merupakan upaya terakhir yang dilakukan dan tidak ada lagi jalan yang mungkin ditempuh untuk menghindari diri dari serangan dan ancaman. Sebagai contoh, seorang pencuri mengambil barang milik orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang tersebut dengan pisau belati. Korban boleh menyerang untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Tapi jika si pencuri dan barangnya telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali, baik terhadap barang ataupun orangnya. Dalam pasal 50 KUHP dijelaskan bahwa seseorang yang menjalankan perintah undang-undang tidak dapat dipidanakan. Misal ada seorang polisi yang menembak teroris
yang membahayakan keselamatan orang lain, maka polisi tidak dapat dipidanakan karena tindakannya diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Selanjutnya, sebab menjalankan perintah jabatan diatur dalam pasal 51 KUHP ayat 1 dan 2. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidanakan. Misal, seorang letnan polisi diperintah oleh kolonel polisi untuk menangkap penjahat, maka ia menjalankan perintah yang sah sebab kolonel polisi berwenang memerintahnya. Perintah jabatan yang tidak sah tidak dapat dipidanakan apabila memenuhi syarat. Yang pertama, jika ia mengira dengan itikat baik bahwa perintah itu sah, dan yang kedua, perintah yang diberikan merupakan wewenangnya. Misal, seorang polisi mendapat perintah dari kepala polisi, tetapi ternyata perintah tidak beralasan dan tidak sah. Di sini polisi tersebut tidak dapat dipidana karena ia patut menduga bahwa perintah itu sah dan pelaksanaan perintah itu ada dalam batas wewenangnya. Berbeda jika perintahnya adalah untuk memukuli seorang tahanan. Walaupun polisi itu mengira bahwa perintah itu sah, ia tetap dapat dipidana karena memukul seorang tahanan tidak termasuk dalam wewenang polisi. Nah, setelah kita tadi membahas alasan penghapusan pidana di dalam undang-undang, sekarang kita beralih ke alasan penghapusan pidana di luar undang-undang. Adapun alasan penghapusan pidana di luar undang-undang, misalnya, yang pertama ada tuhret atau hukum disiplin pendidikan. Tuhret adalah hak dari orang tua atau guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya. Contohnya adalah seorang guru atau orang tua dalam mendidik anak tidak dapat dikenakan pasal 351 KUHP atau penganiayaan. Namun, seorang guru atau orang tua juga tidak boleh melakukan perbuatan yang terkena pasal 333 KUHP atau penyekapan. Lanjut, yang kedua ada berespek atau hak karena jabatan. Berespek adalah hak yang timbul dari jabatan seperti dokter hewan, apoteker, perawat, dan peneliti ilmiah di bidang kesehatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 302 KUHP, yaitu melakukan penyiksaan hewan merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena timbul sebagai hak jabatan seorang dokter hewan melakukan penelitian ilmiah dengan menggunakan binatang sebagai sampel percobaan. Lanjut, yang ketiga, ada toestemming atau persetujuan antar pihak. Toestemming atau izin merupakan salah satu alasan penghapusan pidana jika perbuatan yang dilakukan mendapatkan persetujuan dari orang yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Misalnya, karena dengan persetujuan, pembuat tidak dapat dituntut pasal 406 KUHP atau pengerusakan barang. Namun, tidak boleh menyimpang dari persetujuan itu sendiri. Nah, dapat dilihat di samping, adapun syarat toestemming itu sebagai alasan pembenar. Lanjut, yang keempat, ada zakwaarneming atau mewakili urusan orang lain. Zakwaarneming adalah perbuatan yang secara sukarela tanpa perintah dari orang yang diwakilinya. Apabila terjadi perbuatan pidana dalam menjalankan urusan tersebut, maka sifat melawan hukum tersebut dihapuskan. Misalnya adalah ketika seorang pemadam kebakaran memasuki rumah dengan merusak pintu untuk mencegah timbul bahaya yang lebih besar. Nah, di sini pemadam kebakaran termasuk mewakili urusan orang lain sehingga tidak dapat dikenakan pasal yang termasuk pengerusakan pintu tersebut. Nah, kita lanjut yang terakhir, yaitu afwezigheid van alle schuld atau tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak ada kesalahan sama sekali merupakan alasan penghapusan pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik biasa disebut sesat yang dapat dimaafkan. Alasan tersebut dikategorikan sebagai alasan pemaaf karena perbuatannya yang dapat dimaafkan. Sedikit kesimpulan mengenai pembahasan sebelumnya. Jadi, tidak semua tindak pidana itu dapat dipidanakan. Karena ada alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua.